Ya, puji Tuhan, kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang sudah menguatkan kita. Itu semua jalan Tuhan, cara Tuhan mendewasakan kita. Amin. Tadi belum disebut tadi satu lagi penjaga kantin. Ya, Ibu Jubeda lama di kantin ya, Tante ya. Iya. Kalau bangsa-bangsa kayak kita di Medan sekolah ambil bakwan 5 bayar 2 gitu saudara. Ngomongnya cuma 2, tapi dari kantong yang lain, saudara. Ya, apalagi kalau minta sama orang tua, minta uang buku. Buku apa? Buku Pancasila gitu. Saudara. Besok lagi minta buku apa? Buku PMP. Padahal itu sama, saudara, hanya bahasanya beda. Ya, itulah generasi penerus bangsa, saudara. Amin. Ya, sehingga orang tua terus dimintain duit. Ya, puji Tuhan. Saya terus terang kalau di SMA saya belum pacaran, saudara, belum. Pak Keno udah pacaran dari SMA, saudara. Ini pacarnya Pak Keno, mantan pacarnya. Saya dulu baik-baik SMA, saudara, belum 2 maksudnya, saudara. Saya terus terang dulu bukan SMA, saudara. Saya di SMEA. Jadi satu kelas itu bisa cowok hanya 1, cewek 30 gitu, saudara. Jadi tinggal milih, saudara. Jadi SMEA dulu saya, saudara. Jadi terlalu banyak ceweknya gitu loh. Jadi kalau kita cowok ya udah tinggal apa namanya, ya gengsi-gengsian lah, saudara. Ini orang mana ini gitu. Ya begitu, saudara, masa-masa itu. Nanti kita selesai ibadah ini coret-coret karena sudah lulus, saudara. Langsung lulus hari ini juga. Puji Tuhan, tema yang diangkat bagi kita adalah back to school. Kembali ke sekolah, kembali kepada pengajaran, kembali kepada hikmat Tuhan. Amin. Kembali kepada prototype atau blueprint yang Allah sudah berikan kepada kita. Jangan terlalu jauh dulu kita berbicara kemana-mana, saudara. Biarlah ini momen mengingatkan kita untuk kita kembali kepada pengajaran, kepada didikan Tuhan. Amin. Karena kenapa saya pakai baju begini? Karena saya juga merasa masih anak didik Tuhan. Amin. Masih dalam proses didikan Tuhan. Masih dalam proses pembentukan Tuhan. Ya, kemarin kami ada apa namanya? Ibadah grup atau kumpulan orang-orang zaman dulu, kami ibadah bersama di gereja yang lain, saudara. Dan kami merasa diberkati lewat ibadah kemarin. Karena memang di sana Tuhan berbicara kepada kami bahwa kita kembali kepada pengajaran yang benar. Amin. Kita kembali kepada pengajaran yang murni. Ya. Kita melihat di zaman dahulu Nimrod membangun menara sampai ke langit. Dia berpikir dia bisa membawa pengikutnya sampai ke sorga. Tetapi sesungguhnya manusia tidak bisa membawa kita ke sorga. Tuhan Yesus membawa kita ke sorga. Amin, saudara. Jadi kita kembali kepada pengajaran asli itu. Terlepas banyak pengajaran berseliweran sana sini, tapi yang murni, yang asli, back to school, back to the Bible, kembali kepada hikmat Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Amin. Tidak berlama-lama, kita perhatikan dalam Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Mari kita perhatikan ayat ini, saudara. Kita melihat, sudah ketemu Amsal 1 ayat 7, firman Tuhan katakan, kita berdiri yuk sekali lagi yuk. Siap gerak? Ya, puji Tuhan. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Silakan duduk, saudara. Ya, takut akan Tuhan. Terjemahan dalam King James dikatakan, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Saudara, ini hikmat disampaikan oleh seorang raja. Raja Salomo yang menjadi orang yang paling berhikmat sedunia, gitu, saudara. Bukan se-PGA, saudara, tapi sedunia. Ya, orang yang paling berhikmat, orang yang paling memiliki pengetahuan.
Raja ini berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, ini sepertinya sebuah perbandingan. Kadang kita nggak mau dibanding-bandingkan. Tetapi firman Tuhan selalu berbicara tentang perbandingan. Saudara, saya mau katakan bahwa kitab Amsal adalah kitab hikmat dan didikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Saya menyarankan saudara untuk baca kitab Salomo, kitab Amsal. Maka saudara akan mengerti banyak hikmat pengertian di sana. Bahkan orang-orang sekuler, kalau kita mendengar dulu paling jago Bapak MT, saudara, seorang motivator luar biasa. Banyak perkataannya dari Amsal. Ya, banyak orang-orang berhikmat dari negeri Cina, saudara. Saudara tahu mungkin bahwa ke dalam negeri Cina pun mereka punya banyak pengajaran, hikmat, arahan semua. Itu bersumber dari Salomo. Loh, kok bisa? Karena di zaman itu, saudara, Raja Salomo dikunjungi oleh banyak raja sedunia. Datang dari seluruh dunia mendengar hikmat Salomo. Ada kemungkinan raja-raja di dunia itu mendengar hikmat Salomo dan mencatat. Sehingga mereka balik ke negara masing-masing dan mereka membuat buku untuk bangsanya. Ada kemungkinan seperti itu. Tetapi prototipenya adalah hikmat Salomo. Amin. Makanya saudara, saya sarankan kita baca Amsal supaya kita bisa mendapat banyak pengertian hikmat pengajaran. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita akan melihat sebab akibatnya. Kita akan melihat apa yang dialami orang yang takut Tuhan, yang adalah permulaan pengetahuan, dengan orang yang menghina hikmat dan didikan. Ada orang yang mau menerima didikan, ada orang yang mau menerima pengajaran, ada orang yang gak mau dididik, ada orang gak mau diajar. Ini dua hal yang terus ada di hadapan kita. Tetapi saya mau katakan saudara, apapun yang kita pikirkan dalam pikiran kita, saudara, kalau kita single, mungkin kita pikir ya udah, hidup gue, mau apa? Tetapi kalau kita sudah berkeluarga, saudara, hati-hati, jangan sampai kita menghina hikmat dan didikan, karena akibatnya akan fatal, bisa berakibat buat seisi rumah kita. Nah, itu yang bahaya, saudara. Seperti kalau orang naik motor di jalan, kalau dia sendiri ngebut, itu urusan dia. Tetapi kalau dia bawa anak istri ngebut, itu ngebahayain siapa, saudara? Anak istrinya. Jadi sikap kita di kendaraan menjadi gambaran, saudara. Kalau kita sama dengan anak istri ngebonceng, saudara, emosi ngebut, saudara, kejar-kejaran. Yang berbahaya siapa? Bukan hanya di kita, tapi anak istri. Makanya sikap kita pun akan menentukan kehidupan kita ke depan. Mari kita perhatikan, saudara, Amsal 1, 8-10. Kita akan belajar sedikit tentang Amsal ini. Sambungannya, saudara, tadi 7, 8-10. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Ini ayat yang cukup terkenal dalam Amsal. Ya, diawali dengan mendengarkan didikan ayah dan tidak menyia-nyiakan ajaran ibu. Dan dikatakan lagi, jika orang berdosa hendak membujuk engkau, jangan engkau menurut. Ini seperti sangat sederhana, tapi ini menjadi kunci dari kita hidup dalam hari-hari kita maupun masa depan kita. Amin. Berapa banyak orang yang tidak mendengar didikan ayah, berapa banyak orang yang menyia-nyiakan ajaran ibu. Ujungnya mereka hidup dalam segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini terkenal, saudara, ayat ini. Tapi kita tidak akan mendalami itu. Kita akan bedah sedikit. Apa ini isi Amsal, apa ini isi didikan, apa ini isi pengajaran, saudara. Saya akan membuat ini menjadi 4 kerangka. Dan saya tetap menyarankan saudara membaca kitab Amsal pada saat saudara lagi senggang, saudara lagi mungkin tidak banyak kegiatan, ya, mari baca kitab Amsal.
Semua ada di sana tentang aspek kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang mau dididik oleh Tuhan. Amin. Amsal 6 ayat 6 sampai 11 diawali dengan sifat manusia, kebiasaan manusia. Amsal 6 ayat 6 sampai 11 firman Tuhan katakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Jadi ini didikan, saudara. Pandangan Raja Salomo kepada orang-orang yang tidak mau mengerjakan pekerjaannya. Ada sifat kemalasan pada diri manusia. Disuruh belajar kepada semut. Sekalipun tidak ada pemimpinnya, sekalipun tidak ada yang mengontrol mereka, mereka tetap bekerja dan melakukan pekerjaannya. Amin. Jadi kalau lihat semut di dinding, bukan hanya di mereka rajin bekerja, tapi kalau ketemu orang nyapa nggak? Ketemu sama semut maksudnya, nyapa nggak? Nyapa. Ketemu sama semut mereka nyapa. Kita nggak tahu mereka salaman apa cipika-cipiki, tapi itu bentuk semut pun menghormati sesamanya. Amin, saudara. Tapi banyak orang kalau ketemu orang, alah, malas banget. Ketemu yang lebih tua pun sudah mulai kehilangan hormat. Ya, bahkan sekarang saudara, zaman dulu kalau kita ngelihat guru dari jauh kita takut. Kalaupun harus ketemu, kita harus salam, harus cium tangan, saudara. Menghormat. Sekarang ketemu guru, widih, lenggang kangkung aja dia. Malah tidak sedikit murid menganiaya guru. Malah tidak sedikit murid melaporkan guru. Malah tidak sedikit murid memprotes pengajaran guru. Tidak sedikit murid malah ngatur guru, gitu saudara. Tantangannya begitu. Belajar kepada semut, ya. Dia menyediakan roti di musim panas. Dikatakan lagi, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Baiklah, bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, bobo lagi, gitu saudara. Dan datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini yang bahaya, saudara. Dan Amsal juga meneliti bahwa biasanya orang yang pemalas itu malah mereka menyalahkan orang. Ya. Dalam Amsal 26 ayat 13 sampai 15 dikatakan, berkatalah si pemalas, ini argumentasinya dia. Ya, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Ini perkataan sederhana, saudara, tetapi ini menjadi kunci. Bahkan kalau dia tidak berhasil pun dia akan salahkan orang. Dia akan salahkan seluruh dunia. Fokusnya dia bukan. Jadi kalau orang sudah menghadapi tantangan, kalau orang yang punya pikiran pendek, dia akan melihat tantangan itu, dia akan salahkan orang lain. Kenapa tantangan ini ada, kenapa begini, kenapa begono, kenapa begitu. Kalau boleh itu tantangan dirubah. Kalau gitu, kalau boleh pencobaan dirubah. Kalau boleh kehidupan apapun itu dirubah, saudara. Tetapi kalau orang yang mau berhasil, dia melihat tantangan, dia akan berpikir bagaimana cara mencari solusinya. Amin. Jadi bukan dia menyalahkan orang lain. Ini kalau orang berkatalah si pemalas dalam bantahannya, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Disuruh bekerja, disuruh melakukan sesuatu yang dilihat sekitarnya. Dan dilihat orang lain. Wah, dia begitu, wah dia begitu. Bahkan kalau dia tidak dapat apa-apa, dia mulai salahkan semua orang. Di sini nggak ada, saudara. Amin. Mungkin di rusun ada. Nanti saudara yang suka telepon Om Nathan bilang, Om Nathan kok dikata di rusun ada begitu? Gitu saudara ya. Oke, puji Tuhan.
Ada singa di jalan, ada singa di lorong. Jadi memang saudara, orang yang melihat tantangan tinggal bagaimana kita berpikir melihat tantangan itu. Kalau kita mau berhasil, kita akan mencari jalan keluar untuk menghadapi tantangan itu. Tapi kalau orang yang mentalnya mungkin tidak akan bisa berhasil, saya katakan lagi, ini menentukan sikapmu dan keluargamu. Engkau akan berkata, wah, waktu orang bajingan semua. Gue yang benar. Pokoknya orang di situ bajingan semua. Jadi bukannya menghadapi tantangan, bukannya fight, malah mulai salahkan seluruh dunia, saudara. Ini yang berbahaya. Saudara, kesaksian Bung Andre di hari Jumat, dia katakan dia tidak salahkan siapa-siapa. Kami pun sebagai gembala, kami tidak salahkan siapa-siapa, saudara. Tetapi kita sedang mengambil waktu untuk berevaluasi. Amin, saudara. Tetapi bukan berevaluasi juga kita harus hadap-hadapan pelotot-pelototan, saudara. Enggak. Karena iblis itu sangat sensitif, dia mau dengar segala sesuatu. Kami pun berevaluasi sebagai gembala. Ya udah, kita berdoa. Kita ambil waktu untuk berdiam diri. Amin. Sehingga hal ini pun bisa menjadi evaluasi dalam diri kita. Lanjut saudara, berbanding terbalik dengan yang lain. Amsal 10 ayat 3 sampai 5 dikatakan apa? Amsal 10 ayat 3 sampai 5, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Jadi kata-kata ini saudara adalah based on experience. Berdasarkan pengalaman dari Raja Salomo, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Jadi memang saudara, kehidupan kita terpelihara oleh Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Amin. Tetapi orang berpikir pengennya sih malas pangkal kaya, gitu kan, itu paling enak saudara. Tetapi Alkitab pun memberikan kita hikmat. Kita sebagai manusia yang diberikan kelengkapan yang sempurna, dikatakan bahwa siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Artinya saudara, kita memiliki program dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang harus kita kumpulkan, apa yang harus kita hemat, apa yang harus kita amankan, saudara. Ya, Amsal juga mendidik kita bagaimana bersikap kepada orang lain. Amsal mendidik kita bagaimana kita tentang finansial keuangan kita, saudara. Bagaimana kita mengontrol keuangan kita di saat kita punya uang, di saat kita punya berkat, apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus membeli sesuatu yang gak penting, yang gak perlu? Atau kita bisa berhemat karena kita tahu mungkin ada masanya. Sesuatu akan datang menimpa mungkin keadaan ekonomi yang tidak menentu, saudara. Ya, kalau orang di Medan, ini orang di Medan, saudara. Teman-teman di Medan mohon maaf. Ya, ada orang di Medan begitu, saudara. Kalau banyak duit tidur di got. Kalau nggak punya duit tidur di kasur. Itu, saudara. Banyak saudara, apalagi kadang-kadang kita melihat ya mereka punya duit. Apalagi kontraktor saudara, wah nongkrong di Lapo. Saudara kalau main kecililitan, nanti Bro Tristan akan kecililitan saudara. Tes SKD di BKN. Di situ saudara lihat tuh, Lapo gitu aja yang nongkrong tuh mobil-mobil mewah saudara. Seharian mereka di situ. Kita nggak tahu apa yang dilakukan. Apalagi zaman sekarang ada apa saudara? Judol, ya, judi online. Itu dikhotbahkan oleh pendeta dari luar, saudara. Pendeta Norbert hari Jumat khotbah tentang judi online, saudara. Semua orang sudah banyak judi online sekarang. Saudara lihat kejadian pada saat poluan itu membakar suaminya adalah polisi juga, saudara. Hanya demi judi online. Yang kaya bukan dia, yang kaya cukong, saudara, di Hong Kong, saudara. Ya, nggak sedikit orang ikut judi online.
Zaman dulu togel, porkas, apalah namanya saudara. Sekarang judi online. Orang sudah nggak tahu, orang pengen kaya cepat, tetapi dengan cara duduk megang handphone biar kaya saudara. Semua sudah dikorbankan. Uang tabungan itu polisi sampai gajinya pun dia korbankan. Ini yang berbahaya di zaman ini saudara. Bagaimana kita memiliki hikmat, bagaimana kita dididik oleh Tuhan. Sikap kita, pengertian kita saudara. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Kalau saudara hidup dalam kebenaran saudara hidup dalam pekerjaan saudara menggeluti, saudara mendoakan pekerjaan saudara, percaya Tuhan akan memberkati kita, amin. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memulihkan kita. Lanjut saudara, Amsal juga berbicara tentang bagaimana kita berbicara. Amsal juga berbicara tentang bagaimana kita mengungkapkan sesuatu. Amsal 10 ayat 11 sampai 13 saudara. Amsal 10 ayat 11 sampai 13, tadi kita loncat satu bagian. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Ya, kita pahami ini, mulut orang benar sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Di saat kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, udah mulai bergejolak saudara. Apa aja diomongin, apa aja disampaikan, lupa akan ada akibat dari apa yang kita katakan. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Ya, kita mengetahui ini semuanya saudara. Iblis lewat kitab Wahyu katakan dia sedang mencurahkan absintus. Saudara, apa itu absintus? Itu sebuah racun kebencian. Jadi dunia ini sudah masuk kepada etape absintus kebencian saudara. Ya, kembali lagi ke sekolah saudara. Saya sering mendapat cerita dari Ibu Gembala. Kelas itu biasanya ada grup orang tua. Grup orang tua. Tapi di dalam grup itu ribut terus. Oh, si A benci si B, si C benci si D. Itu orang tua saudara. Mereka kan tujuannya ngantar anak ke sekolah supaya dididik. Ini grup orang tua saudara malah ngatur guru, ngatur sekolah, ngatur program. Karena dia jabatannya apa di luar sana saudara. Dia pengen jadi ketua dalam geng itu. Malah ada orang tua murid tawuran saudara. Coba. Bukan murid lagi yang tawuran, orang tua murid tawuran saudara. Geng mama-mama gitu. Aduh, kita garuk-garuk. Ini ngapain orang? Anaknya yang sekolah, dia yang tawuran. Ini zaman sudah edan saudara. Jadi ada kebencian menimbulkan pertengkaran. Dia terus benci sama tuh orang. Sampai anaknya naik kelas, udah beda kelas, udah bubar, masih dia benci sama tuh orang. Kan aneh saudara. Dan memang ini yang terjadi dalam dunia kita, dalam pendidikan kita. Tantangannya juga sulit saudara. Ya, kami datang ke sini karena memang kami nggak diterima zonasi di Pamulang saudara. Jadi kami jadi ke sini. Zonasinya kejauhan. Jadi kami sekolah di sini lah. Mana Bu Wati? Nanti tolong kami diantar ke Adulam lah, daftarin. Sekolah di Adulam. Saudara melihat di depan itu sudah ada polisi tidur. Polisi bobo. Itu kalau segede gitu biasanya udah Kapolres itu saudara. Saudara, itu kita punya. Sebelah sana itu punya Adulam, sebelah sini kita punya. Itu bisa tercipta karena kerjasama antara Kupang dan Ambon. Jadi ada di situ saudara. Jadi itu kita punya saudara ya. Saudara mau duduk di situ, mau tulis-tulis itu nggak apa-apa, itu kita punya. Ya. Itu yang terjadi saudara. Makanya
Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Ini kembali lagi didikan, ini kembali lagi hikmat. Kita semua dalam proses didikan Tuhan, amin. Kita semua dalam proses pembentukan Tuhan. Kita semua dalam proses apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tetap menjadi didikan Tuhan. Di saat Matius 28, 19 sampai 21 katakan bahwa jadikan segala bangsa muridku. Amin. Bukan jadikan segala bangsa jemaat, saudara. Maaf. Saya mau kita semua menjadi murid. Amin. Saya mau kita semua menjadi orang yang terdidik. Sehingga Yesaya katakan telinga murid disediakan mendengarkan firman. Kita tetap merasa kita menjadi murid. Sekalipun kita sudah pada level pelayan, jemaat yang rajin, apapun itu kita tetap murid, saudara, amin. Kalau di gereja lain mungkin berbeda, itu kemajelisan. Kalau kemajelisan, saudara, yang guru itu majelis, pendetanya murid. Loh, kok begitu? Ya begitu, saudara. Karena majelis bisa ganti pendeta. Kalau majelis bilang, gak suka aku mendengar pendeta ini, gak enak omongannya, kita pecat lah itu, pindah itu ke Papua gitu, bisa, saudara. Di gereja lain bisa. Tetapi konteks Tuhan bahwa penggembalaan itu adalah pemuritan. Amin. Jadikan segala bangsa murid. Kita semua ini murid di mata Tuhan. Kita semua itu anak didik di mata Tuhan. Kita terus dididik, kita terus diajar lewat firman. Makanya saya katakan anak-anak turunan-turunan anak muda, mari ibadah. Engkau dididik dalam Tuhan. Amin. Engkau diajar dalam Tuhan. Engkau menerima didikan firman Tuhan khusus tentang anak muda. Karena kami pun pernah muda, amin. Jadi kita pun mendidik anak muda. Jangan izinkan anakmu dididik oleh medsos, saudara. TikTok, Instagram. Sehingga hasilnya, saudara, jangan sampai seperti apa yang kita tidak harapkan. Dididik biar mereka berkarya, mereka diberi kesempatan berkarya, mereka diberi kesempatan untuk tampil, mereka diberi kesempatan untuk melayani. Amin, saudara. Makanya kita tetap mau menerima didikan, saudara. Jadi kalau kita kembali ke atas, dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau ada orang gak mau terima didikan, tidak mau terima hikmat, Alkitab yang ngomong, bukan saya, saudara. Alkitab yang ngomong orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita mau tinggal di kebodohan, apa kita mau ikut berpengetahuan? Mari kita hidup takut akan Tuhan, karena itu permulaan segala pengetahuan. Sehingga Yohanes berkata pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Jadi Alkitabmu, firman Tuhan itu sebenarnya adalah Allah sendiri. Wujud dari Allah yang turun ke bumi menjadi firman, menjadi manusia. Amin, saudara. Jadi betapa firman itu harus dihargai, dilaksanakan, dan dihormati. Dan firman itulah yang membentuk kita, saudara. Firman itulah yang membawa kita kepada kedewasaan rohani. Saya waktu ngelamar di kedutaan, saudara, mungkin saya pernah ceritakan ini. Saya ngelamar di kedutaan, itu yang interview bule, berapa orang. Saya yang paling terakhir. Jadi di depan saya itu ada 4 orang, 5 orang di interview, saya yang paling terakhir. Yang 1, 2, 3 itu sarjana teknik. Karena dibutuhkan sarjana teknik, saudara. ME, Mechanical Electrical. Nah, itu mereka sarjana teknik. Gelar mereka ST, sarjana teknik. Kampus mereka STT, Sekolah Tinggi Teknik. Gitu, saudara. Pada saat di interview 1 lulus, 2 lulus, 3 lulus, 4 lulus, yang kelima saya. Ini bule yang interview udah capek, saudara. Udah malas ngelihat ijazah, udah malas ngelihat latar belakang, dia udah tutup, dia ngomong aja. Terus ditanya ke saya, karena terus terang bahasa Inggris mereka yang teknik tidak sebaik bahasa Inggris saya. Karena saya memang komunikasi. Nah, kalau lihat ijazah saya, oh STT, oh yes, gitu. Padahal sarjana Sekolah Tinggi Teologi, saudara.
bukan sekolah tinggi teknik. Terus dia bilang, your title STH? Yes. Dia pikir sarjana teknik, padahal sarjana teologi, saudara. Dia ngajak ngomong, dia bilang saya sudah capek nginterview orang tentang mechanical, electrical. Saya sudah capek nginterview orang tentang civil engineer, tentang high risk, health and safety. Sekarang kita ngobrol aja. Dia udah capek, saudara, dia ngobrol dengan saya. Ngobrol sana kemari. Akhirnya bilang, kok kamu teknik bahasa Inggrisnya bagus? Ya, saya bilang memang lama di luar negeri. Oh gitu, ya udah dia tutup. Tuh orang suruh pulang, saya diinterview langsung masuk kerja, saudara. STT, saudara. Amin. Hikmat dari Tuhan. Amin, saudara. Kalau diadu mechanical electrical saya nggak ngerti, saudara. Tapi karena kebetulan kok bisa sama, saudara ya. Gelar STH mereka ST sarjana teknik, saya ST ada hanya dikit, saudara. Sarjana teologi, saudara. Emang nggak nyambung sama pekerjaan itu, saudara. Saya disuruh menghitung listrik, saya disuruh menghitung perbaikan sipil dan sebagainya. Saya disuruh juga memanage hitung-hitungan tentang, bahkan sekarang kami belajar sistem, saudara, yang mulai ribet dan rumit. Sekarang ada AI, artificial intelligence, saudara. Kita bisa memfilter pekerjaan di sana. Kita draft email, saudara, masukkan ke AI, dia akan keluarkan bahasa yang bagus. Foto kita, filter masuk ke AI, kelihatan profesional. Semua, jadi teknologi itu sedang berjalan. Tetapi kita yang nggak mau diajar, dididik, takutnya kita ketinggalan, saudara. Makanya kita mari ikut Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan sebagai permulaan pengetahuan. Amin, saudara. Jadi hikmat kita pun bertambah, pengertian kita bertambah. Kita tidak cuma sampai di sana. Teknologi semakin bertambah, saudara. Orang bisa menipu dengan teknologi, orang bisa dapat duit dengan teknologi. Kita mulai belajar tentang itu bagaimana kita menghadapi semuanya supaya kita jadi korban. Ya kan? Berapa banyak dulu awal-awal, saudara, dapat telepon, anakmu kecelakaan, transfer sekian, langsung ditransfer, habislah duit. Ada lagi yang telepon, saudara, kamu dapat undian nomor sekian, dapat motor, transfer untuk DP-nya, kita transfer DP-nya, hilanglah duit kita. Makanya kita tetap hidup dalam pengertian yang benar. Amin. Kita mau dididik oleh firman Tuhan. Oh, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Awal dari semuanya adalah kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita pada pengetahuan. Amin, saudara. Tetapi kalau kita nggak hidup takut akan Tuhan, kita hidup sembrono, kita mau hidup suka-suka gue, mulut-mulut gue, saudara, ini yang berbahaya, saudara. Akibatnya, saudara, pengetahuan itu tidak akan bertambah dalam hidup kita. Hikmat itu tidak akan membawa kita pada kebenaran, tapi kita akan stuck di sana. Makanya Tuhan mau kita pun murid Tuhan mendapat didikan yang benar dari Allah. Amin, saudara. Lanjut lagi. Dikatakan, saudara, Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Dikatakan 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang apa? Menimbulkan pertengkaran saudara. Kok di keluarga kami ribut terus ya? Nih, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini yang Tuhan gak suka. Orang-orang seperti ini akan sukar berkembang. Orang-orang seperti ini akan sukar diberkati. Orang-orang seperti ini akan menjadi sapi perah dari kuasa kegelapan. Orang-orang seperti ini akan terus berhadapan dengan masalah. Karena apa? Selalu ada saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Selalu timbul pertengkaran antara saudara. Ini Amsal, saudara, hikmat. Perkara sepele, tetapi ini harus kita dalami. Sekali lagi saya katakan, mari ambil waktumu baca Amsal. Supaya kita memiliki pengertian tentang kehidupan. Gak perlu bayar motivator, saudara. Motivator kita panggil sekarang
Minimal dia ngoceh setengah jam 10 juta, saudara. Tapi kalau saudara baca Amsal, semua ada di dalam. Tentang didikan, tentang sikap. Lanjut saudara. Amsal 18 ayat 1 sampai 2. Ini hal yang luar biasa. Amsal 18 ayat 1 sampai 2 berkata, orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Orang yang menyendiri, saudara, dia hanya mencari keinginannya. Tetapi pada saat kita singgung, kita colek, saudara, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ya, ini namanya pentol korek, saudara. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang yang menyendiri, mencari, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. It's all about me. Gue, perasaan gue, hidup gue disakiti, gue. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Saudara, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Di tengah-tengah orang-orang tidak percaya, di tengah-tengah orang yang tidak kenal Tuhan, saudara. Ini Amsal yang mendidik kita sebagai murid. Kita dididik oleh firman Tuhan. Makanya saudara jangan menyendiri terus, mencari keinginan sendiri. Karena apa? Urusannya amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Saya coba lompat ke, saya mungkin melihat ini ada. Saya tidak persiapkan saudara. Tetapi, ya, tadi bicara menyendiri, coba katakan Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, dikatakan orang yang menyendiri tadi adalah orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Jadi saudara, terjadinya hal-hal itu karena memang ada orang yang mau menjauhkan diri dari ibadah. Dia menyendiri, dia tidak mau bersinggungan dengan orang lain, tetapi emosinya pun meledak-meledak. Itu yang berbahaya dalam kehidupan kita, saudara. Dilanjutkan lagi, saudara, mana ayat terakhir, saudara, Kolose 2 ayat 1 sampai 3. Kolose 2 ayat 1 sampai 3. Screen. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Amin, saudara. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose bahwa perjuangan yang kulakukan untuk kamu di Laodikia semuanya itu berat, tetapi supaya hatimu terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Amin. Di dalam Yesus tersimpan segala harta. Di dalam Yesus tersimpan segala hikmat. Di dalam Yesus tersimpan segala pengetahuan. Amin, saudara. Saudara pegang Alkitab, saudara baca Alkitab, di sana tersimpan segala harta. Di sana tersimpan segala hikmat. Di sana tersimpan segala pengetahuan. Enggak ada saudara yang bisa mengalahkan Alkitab yang ada padamu. Semuanya ada di sana, tetapi semuanya ada di dalam Yesus. Amin. Di dalam Yesus tersimpan segala hikmat, segala harta, dan segala kekayaan. Bentuk sikap kita, saudara lihat dari Amsal. Hidup sehari-hari kita ada di sana. Rahasia keberhasilan ada di sana.
Rahasia kekayaan ada di sana. Rahasia supaya kita nggak ribut ada di sana. Rahasia kita untuk cara berbicara ada di sana. Rahasia untuk cara kita bersahabat ada di sana. Rahasia untuk kita bergaul ada di sana, saudara. Kita tetap sebagai murid bagi Tuhan. Makanya dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, jangan hina didikan dari Tuhan. Jangan kesampingkan pengajaran dari Tuhan. Jangan anggap sepele yang namanya kebenaran firman. Karena itu bisa memberkati kita. Karena itulah yang membela kita. Karena itulah yang menolong kita. Kita dididik, saudara, sebagai didikan formal, SD, SMP sampai 9 tahun. Kita sudah alami. Bagi yang kuliah, monggo S1, S2 sudah dijalani. Tapi didikan moral kehidupan kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Didikan kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, kehidupan keluarga dan rumah tangga ada dalam ibadah kita. Didikan kita untuk membawa kita kepada kebenaran lepas kebenaran, menjadi gereja yang sempurna ada di gereja. Jadi saudara, pendidikan di gereja itu pendidikan tanpa batas. Pendidikan lintas waktu, lintas generasi. Dari lahir sampai kita menutup mata, didikan itu ada di rumah Tuhan. Amin. Makanya dikatakan, jangan meninggalkan ibadah seperti yang dilakukan sebagian orang. Karena ada upah besar menanti dari didikan kita. Kami sebagai gembala, kami tidak akan menilai kehidupan kita. Tapi Tuhan yang menilai segala sesuatunya. Amin. Kita berurusan langsung dengan Tuhan. Saya sekali lagi sering katakan, saya sebagai gembala tidak menerapkan sebagai, wih gembala, wih enggak saudara. Saya menerapkan kita sebagai sahabat. Kalau sahabat itu Yesus sebagai sahabat kita, saudara. Apa yang kita ungkapkan, kita bisa ungkapkan. Amin. Sahabat kadang mungkin berselisih paham, tapi namanya sahabat sudah sahabat, itu akan segera pulih. Amin, saudara. Namanya sahabat itu adalah teman seperjalanan. Saling menasehati, saling mengingatkan, saling menolong, dan saling mendoakan. Makanya kami nggak ada gembala yang melakukan ini, saudara. Tetapi kami ingin menjadi sahabat bagi kita semua. Amin. Kita teman seperjalanan, kita sama-sama di bawah didikan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari saudara, apa sikap kita? Terima hikmat itu. Terima didikan itu, terima pengajaran itu. Kami pun sudah menerimanya dan sedang menerimanya. Kami pun selama dididik. Ya, saya di Banten, saudara, sudah gelar STH disuruh sekolah Alkitab. Saya terima sebagai bentuk didikan. Amin. Sebagai bentuk pengajaran. Tetap terima, masuk didikan, masuk, saudara. Dan itu yang kami dapatkan, itu yang kami jalani. Kami pun dididik oleh Tuhan lewat banyak persoalan kehidupan kami, saudara. Ada adik kami di sini menjadi saksi. Bagaimana hidup kami zaman dahulu begitu, waduh ampun saudara. Cemong muka saudara, cemong muka. Serius. Tetapi didikan itu kami terima, didikan itu kami jalani. Dan saya yakin kita semua kalau kita mau menerima didikan itu, ada berkat besar Tuhan siapkan bagi engkau dan saya. Di dalam dialah, kalau saya tadi katakan, di dalam dialah, di dalam Yesuslah tersimpan segala hikmat, harta, hikmat dan pengetahuan. Engkau mau punya pengetahuan, engkau baca firman. Engkau mau bijaksana, engkau ibadah. Engkau mau tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu ke depan, engkau berdoa dalam setiap ibadah kita. Amin saudara. Ini didikan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, saya rindu kita nyanyikan pujian.